berakhlak ASN kami terapkan dalam pelaksanaan tugas di Lapas Perempuan kelas 2 Kupang. Oke, tidak pakai basa-basi lagi, mari kita lanjut ke perkenalan. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Katika. Saat ini saya bertugas di bagian tata usaha, khususnya di bagian pengadministrasian umum. Selanjutnya, Kak Joyce. Halo, saya Joyce. Saya anggota Regu Pengamanan Regu 4. Lanjut. Halo, saya April. Saat ini saya bertugas di bagian kinerja dan belanja, khususnya kegiatan kerja. Halo, saya Adil. Saya anggota Regu Pengamanan 3. Halo, saya Angel. Saya anggota Regu Pengamanan 2. Oke, kata-kata yang cantik ini merupakan peserta laksana CPNS di Lapas Perempuan kelas 2 Kupang yang saat ini kami sedang melaksanakan tugas, yaitu membuat podcast. Tanpa basa-basi kita akan lanjut ke bagian pembahasan. Jadi ada 7 nilai berakhlak. Yang pertama adalah apa ya? Berorientasi pada pelayanan. Oke. Pertama, berorientasi pelayanan. Nilai berorientasi pelayanan. Menurut teman-teman, bagaimana penerapan nilai berorientasi pelayanan ini selama sehari-hari kita bekerja? Oke, Baik, baik. Kakak Joyce. Bagi kami sebagai jalan tahanan, kami selalu berinteraksi dengan PDP dan kami selalu melakukan pelayanan, memberikan pelayanan dengan ramah, sopan, tanpa membeda-bedakan yang berbeda satu dengan yang lain. Oke, kalau di bagian kegiatan kerja, kami bertugas diwajibkan memberikan pelayanan seperti memberikan pelatihan kemandirian, memberikan keterampilan kepada DPD sesuai dengan bakat dan minat mereka, sehingga nanti kalau misalnya mereka keluar dari lapas, mereka mempunyai bekal bagaimana untuk kehidupan selanjutnya di luar. Wow, keren ya. Oke, kita lanjut ke nilai yang kedua, yaitu akuntabel. Bagaimana penerapan nilai akuntabel ini? Mungkin Kak Alin mau kasih pendapat? Baik, terima kasih. Untuk nilai akuntabel sendiri, kami sebagai penjaga keamanan bertanggung jawab atas kewajiban dari pekerjaan kami yang awalnya melakukan audit perhitungan jumlah penghuni hingga sampai akhirnya melakukan serah terima penghuni dan juga mencatat setiap kejadian yang terjadi di dalam blok hunian maupun yang terjadi di area sendiri. Gitu ya. Selanjutnya dari Kak Angel. Saya sudah melakukan pengetatan dan pengawasan akan sesuai dengan tersebut. Sebagai informasi untuk kita semua, Lapas Perempuan Kupang sudah meraih predikat WBK di tahun 2021 dan sekarang sedang menuju ke predikat WBN. Mohon doa dan Oke, selanjutnya kita ke nilai konten. Menurut teman-teman, bagaimana penerapan nilai konten dalam tugas kita sehari-hari? Mungkin dari Kak Aris ada sebagai petugas khususnya di bidang kegiatan kerja atau misalnya kita dinas yang baru bekerja selama tahun, saya terus belajar mengembangkan potensi saya supaya saya bisa menjadi petugas yang lebih baik lagi dalam bekerja dan melaksanakan tugas, misalnya di dalam pelatihan kemandirian kepada diri. Kalau kami penjaga tahanan, mungkin kami akan belajar tentang aturan pemasyarakatan agar pengamanan kami sesuai dengan SOP yang berlaku agar pekerjaan kami berjalan dengan aman. Oke, keren ya tema ini. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nilai manis. Bagaimana menurut Kak Angel? Bagaimana penerapan nilai manis dalam tugas Kak Angel? Baik, jadi dalam penerapan nilai itu kami saling menghargai antar petugas maupun dengan BPD. Tidak membeda-bedakan kalau perkara petugas
kita pasti sering menolak ajakan teman-teman buat nongkrong, Jalan-jalan. kan. Jadi mementingkan tugas kantor, ya kan? Iya. Karena kan mau jadi rencana, Iya, betul. dia harus paham. Iya. Kepentingan negara di atas kepentingan Pribadi. Oke. Oke. Oke, yuk Kak Joris. Kita selanjutnya akan beralih ke nilai selanjutnya itu adaptif. Oke, saya di sini mau tanya ke Kak Ali nih. Bagaimana menurut Kak Ali tentang nilai adaptif? Menurut saya pribadi, penerapan nilai itu mampu untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang ada. Seperti contohnya dapat perempuan saat ini, kami khususnya para pegawai melakukan absensi atau presensi dengan cara digital melalui aplikasi Start ASN. Wah, keren ya. Kementerian kita nih keren. Iya. Pastinya. Ingat, jangan lupa absen pulang ya guys. Jangan sampai terpotong. Siap sekali kalau kita menurut Kak Angel, bagaimana penerapan nilai adaptif dalam pelaksanaan tugas Kak Angel? kita. Jadi bagi kami pejabat tahanan maupun untuk pegawai yang lain, kami harus siap menghadapi situasi yang cepat berubah. Berdasarkan dengan sekarang sudah banyak teknologi baru, aplikasi baru, sehingga untuk pekerjaan yang akan kami lakukan bisa optimal. Keren. Oke, kita sudah sampai di nilai yang terakhir, yaitu nilai kolaboratif. Saya mau tanya nih ke teman-teman semua. Menurut teman-teman, kenapa nilai kolaboratif sangat penting? Mungkin dari Kak Sebagai petugas pemasarakatan, nilai kolaboratif itu sangat penting sekali ketika karena antar pegawai itu masih membutuhkan kerjasama. Misalnya bagaimana kata-kata pegawai bisa berkoordinasi semua bidang bidang aktif, bidang menarik, belajar, bidang pelaksanaan tugas atau bahkan bidang kerja. Oke. Kalau Kak Joyce bagaimana? Dalam tugas sehari-hari, kolaborasi itu sangat penting agar bisa berkomunikasi, berkoordinasi antar pegawai agar keamanan dan ketertiban itu bisa bersama. Contoh, kami kalau mengambil keputusan, kami itu harus berkoordinasi dengan atasan kami agar keputusan yang kami ambil itu tidak menjadi salah. Siap. Kalau kalian bagaimana? Dari sendiri berbeda sama yang disampaikan Kak Joyce, karena melalui koordinasi dengan pimpinan kita bisa mengetahui kira-kira bagaimana ya pengambilan keputusan agar masalah ini cepat selesai. Karena kolaborasi itu sangat penting dalam Oh, siap. Oh, siap. Kak Inja, bagaimana menurut Kak Inja? Jadi menurut saya dengan kerjasama dengan berkolaborasi tujuan organisasi akan tercapai dengan baik dan dengan itu pelayanan kepada masyarakat akan lebih baik lagi. Siap. Wah, tepuk tangan dulu. Keren-keren ya. Kita ini selain cantik, mereka juga cerdas. Keren. Oke. Dari diskusi kita hari ini, kita dapat memahami bahwa nilai berakhlak itu sangat penting, terutama untuk kita sebagai aparatur sipil negara. Dan itu bukan sekedar slogan, tetapi wajib dan harus diterapkan dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari. Mulai dari memberikan pelayanan terbaik, bekerja secara akuntabel, meningkatkan kompetensi, menjaga keharmonisan, menunjukkan loyalitas, beradaptasi dengan perubahan, hingga membangun kolaborasi yang baik. Oke. Sebagai CPNS yang sedang mengikuti laksar di laksar Kupang, kita berlima nih wajib hukumnya untuk menerapkan nilai-nilai dan akhlak dalam tugas kita sehari-hari. Saya